Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Lama tak jumpa. Ketemu lagi kita di podcast Dua laki-laki. dua laki-laki. Jangan pakai du gitu. Iya. Dua laki-laki. Dua laki-laki. Ya, dua laki-laki. Lama kita menghilang, Jen ya. Lama. Ada Lumayan. Ada Jen lo. Ada siapa ini? Pio. Kita sebut ngapain nama? Boleh sebut kita nama. Pio. Ada Jen lo. Dan juga Pio. Ya gitu. Kami berdua muncul lagi. Muncul lagi. Dari sekian lama tak kembali kita orang sibuk. Banyak job di luar. Banyak job. Job apa? Job lari kosong. lebih ke istirahat. Istirahat. Karena kemarin di Genzi House banyak kegiatan, ada podcast, G-Talk, kita banyak tamu di cafe. Jadi podcast dua laki-lakinya istirahat sejenak. Tapi kita ketemu lagi, coy. Jumpa lagi. Malam ini terong bahas apa? Baca cerita apa ini? DP apa ini? DP tema? DP judul DP apa? judul. Aduh, kita sudah perlu-perlu. Apa lu DP judul dulu? Peran pemuda. Ayo, peran pemuda dalam memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Oke, guys. siapa yang sebenarnya host ini? Dia Kita ini jangan lupa ingat. lupa ingat. Ingat lupa. Kita cuma mengingatkan. Iya. Just malam hari ini kita temanya peran pemuda dalam memaknai kemerdekaan. kemerdekaan. Seperti biasa podcast dua laki-laki yang seharusnya setiap hari tampil, tapi tergantung orang dua. Kalau orang dua agak loyo-loyo sadiki, jadi istirahat dulu. Istirahat. Jangan terlalu, ya kan? Bagus tuh. Butuh Kalau energi juga. Tapi dua orangnya semua masuk orang frame. Jadi orang kenalan dulu. Dari Abang Putri dulu. Jangan panggil Bung kan. Panggil apa? Abang atau kakak. Halo kakak. Dengan Atau ketua gitu tidak. Jangan. Ya. Kita kenalan. Dengan Kak siapa ini? Ya, Arlan. Arlan. Nah, terus tanya terus apa? Oh, Arlan ya? Iya. Arlan. Sehat-sehat Arlan. Saya panggil apa ya? Coy aja, biasa aja Coy. Biasa Oke, aja. oke, Coy. Arlan dari keluarga baik-baik atau dari Dari keluarga baik-baik. Oh, atau dari mana begitu? Hai, ini pertanyaan. Dari mana? Saya Arlan dari perwakilan Emir. Emir itu organisasi energi milenial Indonesia Raya yang menghimpun anak-anak muda untuk menambah wawasannya soal pengetahuan tentang pertambangan, soal lingkungan, kemudian soal energi baru terbarukan. Dia bercerita orang tak diam apa? Keren. Dan itu baru pertama kali hadir di Provinsi Gorontalo. Wow. Kita sudah terbentuk di semua provinsi dan juga di Gorontalo. Wow, iya. Keren. Jangan suruh tepuk tangan buat orang apa? Kru satu orang. Anak pesuara kecil. Anak pesuara kecil atau keras ya? Apa? Kecil anak pesuara ya? Tidak, aman. Pokoknya orang rasa pusing itu. Oke. Kalau ada kecil dan besar Nanti itu dia urusan mantap. urusan yang di situ. Jadi kesibukan hari-hari ini apa? Kesibukan hari-harinya biasa, aktivitas seperti biasanya, kerja, Baru ke Genzi. Oh, dia salah satu anggota Genzi juga. Yang mengelola media Genius Time. Ternyata Aaron juga ini kan dia salah satu pimret media online Genzi. di Genius. Genius Time. .com. Cuman karena kenapa orang dua ada undang dia karena memang seorang Arlan itu berpikir selalu yang lebih ke beda dengan terampe alam begitu terampe circle itu beda sekali. Jadi kayak itu terus sudah lupa dia ini. Halo, selamat malam Elsa. Welcome back lagi ya kan? Ya udah dua kali. Ya, tidak apa sih. Ya, kenalan deh seperti biasa. Kenalan dulu. Kenalan bukan sama orang, sama yang orang baru nonton Patar. Halo, kenalin aku Elsa. Setiap dia ngomong kayak begini-begini. Hah? Supaya menjiwai. Menjiwai. Ya. Oke. Mendalami. Selamat datang kembali Elsa. Kemarin orang
bahas tentang masalah hubungan lah ya kan. Hubungan dia So jelas. boleh. So Orang mau boleh. pikir negara dulu. Pikir. Kan mumpung sekarang lagi hari kemerdekaan. Ulang tahun nih. Ulang tahun, kalau ulang tahun ada pasang-pasang balon. Ih, nambong angkat tapi belum dibawain. Iya. Iya, orang konsepnya agak cuman sedikit. Elsa sendiri wah lebih ke merah putih Merah sekali ya. Lebih menghargai, orang memang tidak ada akhlak, orang tiga. Kita masih ada Sariki. Mau di dua yang Tidak mau dia uti, tidak mau dia dulu tidak ada akhlak. Maksudnya lebih jangan salah, walaupun dia berkonstum merah putih, tapi apakah pemikiran hati-hatinya nasionalisme enggak belum tentu ya kan? Atau wah, jangan kita menyerang Indo kenapa? Jadi belum tentu coy. Kalau biarpun DP hari-hari merdeka padahal kelakuan hari-hari tidak merdeka. Susah terus. Ya, jadi sesuai tema kita malam hari ini podcast dua laki-laki apa dulu Jan? Peran penting ya. memaknai kemerdekaan. Memaknai peran kemerdekaan. Oh ya guys, Peran pemuda. peran pemuda. Ya, so baca contekan lagi. Guys, jangan lupa podcast dua laki-laki. Betul. Kita live-nya di Gensi House Cafe. Di mana Jen? Jalan Taman Surya, Kelurahan Modo ya mau kita ada batanya balik ulang pagi. Kelurahan Modo, Kecamatan Kota Timur. Itu kayaknya kalau kecamatan saya agak. Kecamatan Kota Timur, Iya. setahu. Yang jelas kita live-nya di Gensi House Cafe. Kalau mau langsung lihat orang live, bukan hanya di HP tapi langsung orang tatap muka, bisa datang ke Gensi House Cafe. Sekarang open 24 jam ya. Sampai orang mengantuk baru tutup. Sampai mati ya. Podcast dua laki-laki ini juga salah satu program dari G-Talk atau Gensi Berbicara. Juga kita dapat lagi ada salah satu badan usaha yaitu badan Gensi House ya. Dan salah satu juga ini kita hadirkan Pimret dari Genius Time. Genius Time salah satu media online dari anak-anak Gensi Gorontalo. Jadi jangan lupa main kesini Gensi House. Selain nongkrong kita juga bisa belajar karena kemarin juga ada beberapa teman-teman sempat datang di sini. Datang ke sini main untuk belajar tentang komunikasi, tentang public speaking gitu loh. Nah, Jen, ya iklan biasa ya coy. Kita balik lagi nih ke podcast. Ente mau tanya siapa duluan? Ente dulu, coba bicara sama Bang Arlan. Bang Arlan. Jangan salaman juga kan, lebaran jabat salaman. Pak Kode panggil. Dia harus jabat tangan. Kita Pak Kode. Apa yang kita mau tanya pada ini? Tanya Jo. Tentang kemerdekaan. Nah. Yang pasti Merdeka, kalau kalimat merdeka ini berarti kalau gue sih pribadi, merdeka itu dalam arti bebas ngapain. Kalau karena dari sudah merdeka. kalau ente bagaimana Jen lo? sama. Merdeka itu apa ya? Kalau ente maksud merdeka itu apa? Sama seperti Anda. Yang Anda bilang Tidak tadi. mbak pikir dia apa? Dia baku iko pokoknya baku iko. Menurut Bang Arlan nih, Arti kemerdekaan itu apa? Arti kemerdekaan. Tidak usah terlalu formal supaya kan tidak kaku toh. Iya. Dia sebenarnya tidak kaku, cuman dia berusaha untuk tidak kaku. Iya, sama dengan yang disampaikan Tio tadi. Merdeka itu dalam artian bebas, merdeka, lepas. Kalau kita bicara kemerdekaan sebuah negara, berarti kita terlepas dari penjajahan. Itu merdeka. Lepas dari penjajahan ya. Nah, Berarti dalam arti merdeka ini berperang melawan penjajah. Berarti melepas dari merdeka ya bebas berarti istilahnya. Nah kalau Elsa sendiri merdeka gimana nih? Menurut Elsa kita dapat mengatur diri sendiri tanpa dikontrol atau dikendalikan oleh orang. Wah kembali lagi artinya bebas lagi. Ya. Semuanya kembali bebas, ya kan? iya. Tapi dari segi merdeka itu bebas dalam arti gini nih. Kalau dari segi nasionalisme kita kan kalau gue nih pribadi nih, kalau kita pribadi kalau merdeka itu,
Apa sih mana? Apa yang diperlukan? Ada mana? Ya kan? Oke. Kita balik lagi nih. Blank gua. Dalam arti merdeka, apalagi sekarang ini dalam 17 Agustus ya, kemerdekaan. 17 Agustus memperingati kemerdekaan negara Indonesia yang tadinya berperang melawan penjajah, akhirnya sudah merdeka dan dinyatakan merdeka bebas. Tapi di lapangan biasa gue ketemu dengan orang-orang kalau bilang ya merdeka, kayak contoh nih, gue ketemu dengan anak remaja nih, anak sekolah, ya kan? Coy, kalau merdeka menurut ente gimana sih? Merdeka itu tidak ada tugas, merdeka itu tidak ada PR, merdeka itu libur. Jadi mereka merasakan dia kebebasan. Kalau dari segi dia sebagai orang Indonesia memaknai nasionalisme seperti itu, menurut ente gimana? Berat ya pertanyaannya, tidak tahu, santai ya. Tidak berat, Cuma agak panjang begitu. panjang. Bagaimana? Jadi kalau bicara soal merdeka, dalam artian seperti yang disampaikan Pio tadi, Ya. bebas. Saya rasa kita kembali mendefinisikan merdeka itu seperti apa. Misalnya seperti yang disampaikan Elsa ya, bukan Salsa ya. Elsa yang disampaikan itu tidak dikontrol oleh orang lain, atau dia berdiri sendiri, independen. Maka kalau misalnya ente tanya anak kecil, barangkali dia lagi senang-senangnya tidak mau ada tugas di sekolah, suka libur, tidak mau terganggu waktu bermainnya. Itu barangkali untuk anak kecil, kemerdekaan untuk anak kecil. Tapi bagi kita misalnya anak-anak muda, ya kita harus sudah mampu memaknai kemerdekaan itu seperti apa. Ya. Misalnya di era-era perjuangan zaman dulu itu, di era zaman perjuangan untuk Zaman-zaman kemerdekaan kemerdekaan. Republik Indonesia, pemuda zaman dulu itu kan diberi edukasi untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, edukasi apa? Pentingnya dunia pendidikan. Maka dengan edukasi itu lahirlah misalnya organisasi-organisasi kepemudaan seperti Budi Utomo, Ya. Indonesia Party, Sarekat Islam. Nah, organisasi-organisasi ini menandakan bahwa pemuda saat itu sudah mulai menghimpun diri untuk memerdekakan negara ini. Ya. Itu cuma satu perjuangannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, terlepas dari penjajahan semua negara yang menjajah Indonesia. Itu yang diperjuangkan utama pada saat itu. Maka untuk memaknai itu, kita harus mulai mengisi kemerdekaan seperti yang disampaikan oleh undang-undang. Berbeda-beda, mungkin caranya Elsa mengisi kemerdekaan dengan cara saya mengisi kemerdekaan berbeda. Nah, kalau anak kecil tadi misalnya mengisi kemerdekaan, ya dia menikmati masa kecilnya dengan bermain, Dengan mengeksplorasi diri Ya. apa semua. Setelah ente besar misalnya ente mengisi kemerdekaan, ente harus lanjut kuliah kan. Tidak semua orang yang bisa duduk di bangku perguruan tinggi kan. Ya. Mohon maaf, tidak Nah, semua semua. juga kan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini. Jadi, Masih terpengaruh juga ya. iya, beda-beda juga maknanya. Nah, kalau Elsa gimana, menurut Elsa gimana nih? Soal anak kecil ya. Ya, bukan anak Oke, kecil. jadi gini, Elsa setuju bahwa yang dikatakan Arlan. Arlan. Iya, iya. Berarti tentang arti merdeka pada anak-anak ya. Karena kan dalam arti gini nih, di anak-anak bukan berarti anak-anak kecil ya, tapi Iya, ke iya. remaja juga bisa. di setiap usia itu kan ada fasenya. Kebutuhannya itu berbeda dan prioritasnya mereka berbeda. Iya. Di setiap Betul, misalnya betul. anak kecil atau mungkin remaja, dewasa itu berbeda pemikirannya. Jadi itu maka dari itu mereka mengartikan kemerdekaan dengan demikian gitu. Apalagi soal remaja ya. Ya. Remaja itu nih Elsa ya mewakilkan. Apalagi asik Masih remaja psikologi gitu kan. begini kan, jurusan psikologi. Nggak Iya. mungkin kan ditanya umur lagi kan, jangan. Pokoknya remaja, udah remaja. Nah, kalau di Elsa ya, remaja itu mengartikan kemerdekaan adalah bagaimana dia dapat menentukan keinginan dan keputusan mereka tanpa diintervensi dan tidak diintimidasi oleh orang lain, gitu. Jadi apa ya? Jadi kayak karena di masa-masa remaja ini adalah masa-masa
pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Iya. Jadi mereka merasa merdeka pada saat lingkungannya membebaskan dia untuk bereksplorasi. Karena itulah fase mereka. Iya. Tapi kalau dari segi konteks remaja ya, dari apalagi dari zaman sekarang yang bukan lagi merdeka, ini merdeka merdeka ini. Iya kan? So bebas sekali kan Jen, remaja-remaja sekarang. Iya. Yang dulunya orang itu harus pulang rumah sebelum maghrib ya kan. Kalau keluar malam harus sudah jam 8, jam 9 udah harus di rumah. Ini pulang pagi pun ya orang tua biasa aja sih kayaknya, ya kan? Iya. Tapi nggak semua juga, ya kan? Tapi lebih banyak gue pikir, gue lihat di jalan-jalan itu orang menghabiskan waktu sampai pagi karena Ya, bebas itu bukan berarti kayak gue bisa ngelakuin apa aja gitu. Iya. Tetapi kayak lo ngelakuin hal-hal positif dan lo bisa bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. itu yang susah. Itu yang jarang kita dapat ke remaja-remaja sekarang. Tapi nggak semua, gue nggak ngejudge bahwa remaja semua itu begitu, enggak. Tapi lebih banyak orang lebih ke merdekanya itu berarti kebebasan yang have fun. Dampaknya lebih ke apa ya? Ya kayak NTP prinsip masa bodoh. Gitu. Jangan bagi tente. Nah, Bung Arlan dari Bung Arlan deh. Kita kayak di warung kopi nih. Coy, peran pemuda dalam memaknai kemerdekaan menurut ente gimana, Coy? Peran pemuda dalam memaknai kemerdekaan. Tadi di awal saya sudah sampaikan. Ya. Enggak apa-apa diulang lagi kan. Diulang lagi pertanyaannya, diulang lagi kan. Ya. Cara anak muda memaknai kemerdekaan itu berbeda-beda. Misalnya ada yang memaknai dengan cara membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan atau dengan mendalami hobinya. Misalnya Jane, dia hobi main PUBG. Ya. Main game online lah. Dia hobi di situ, dia tekuni hobinya. Kemudian dengan hobi itu dia mampu mengharumkan nama Indonesia, apalagi PUBG sudah masuk di KONI kan. KONI. Misalnya dia berprestasi di situ dengan mengharumkan nama Indonesia. Itu juga bagian dari memaknai kemerdekaan. Iya. Jadi Berprestasi. banyak caranya orang, misalnya dengan prestasi. Atau misalnya kalau di kalangan mahasiswa dalam memaknai kemerdekaan itu ya diberi kebebasan berpendapat di muka umum, di hadapan publik. Kemudian dia mampu dia jadi agen kontrol sosial, agen of change, agen pembawa perubahan begitu. Jadi semua bentuk kebijakan yang menindas dia mampu kontrol, dia mampu menyuarakan. Itu juga dianggap sebuah bagian dari mengisi kemerdekaan. Berarti merdeka itu Jen memang ya kadang jadi seperti yang dikatakan Salsa tadi, tidak bisa kita memaknai kemerdekaan itu secara serampangan bahwa merdeka ini saya bebas melakukan hal apapun. Yang positif ya. Iya, merdeka juga ada batasannya. Gitu. Iya. Dibatasi dengan kemerdekaan orang lain itu sendiri juga. Nah, kalau Elsa sendiri gimana peran Oke. pemuda? Peran pemuda dalam kemerdekaan ya. Yang pastinya sebagai pemuda mereka harus ada yang namanya growth oriented. Mereka berorientasi pada pertumbuhan. Mereka harus mereka memiliki kreativitas, mereka harus mampu berinovasi. Terus mereka pantang menyerah dan tidak takut akan kegagalan. Karena kegagalan ini bukan berarti berakhirlah segalanya, tetapi ini adalah langkah of growing up. Jadi ini bisa dijadikan evaluasi diri dan bahkan ini bisa mengasah kecerdasan kita. Gitu. Dalam bentuk apa itu, seperti apa? Misal gini, kita mengalami kegagalan dalam sesuatu, misal Elsa deh kuliah ya. Ya. Nggak apa-apa, contohin diri sendiri juga nggak apa-apa. Contoh dia juga itu nggak apa-apa. Iya. Atau langsung contoh di Arlan, misalnya Arlan gini, belum baru kenal ya tadi ya. Yang Belum saya contohin masalah berarti. Kayak gimana? misal ujian Elsa gitu. Iya. Ujian Elsa misal dalam psikologi kan menganalisa Oh iya, perilaku orang kan jurusan ya. Iya. fakultas ini ya. Iya, jadi Psikologi, pada saat yang jurusan pertama tuh psikologi, ujian bukan Elsa fakultas. tuh Sorry. Lama nggak kuliah coy. Oke, terus. ujian Elsa kan
nilainya di bawah gitu. Akhirnya Elsa belajar apa yang perlu diperbaikin, dan akhirnya alhamdulillah setelah Elsa menjadikan kegagalan itu menjadi pembelajaran, akhirnya Elsa bisa mendapat nilai yang baik. Jadi kegagalan itu ya sebagai evaluasi diri untuk menuju ke kebaikan. Terus apa lagi ya? Nah, kegiatan-kegiatan dari pemuda ini secara tidak langsung seperti mereka menciptakan produk atau kegiatan-kegiatan positif untuk mewadahi pemuda-pemuda. Ini tuh secara tidak langsung ini berkontribusi terhadap bangsa. Gitu sih. Iya. Berarti kayak si Aron bilang tadi, ada satu organisasi yang bisa menampung para pemuda ini untuk berpikir lebih ke nasionalisme, ya kan? Betul kan? Bahasa udah pintar kan gue, Cen? Iya. Apa, Cen? Mau tanya apa, Cen? Hah? Memahami saja. Pokoknya ente jangan terlalu tegang, santai saja kan. Santai. Harus ada air mineral ini sebenarnya Iya. toh, supaya tidak kaku. Guys, kita masih di podcast Dua Laki-Laki. Kita nggak ada break ya? Ada satu ya. Ada harus ada. Kalau podcast Dua Laki-Laki harus ada break ya. Break satu kali saja baru. Soalnya dia harus diisi dulu gitu. Kalau diisinya beda. Nantilah kalau kita siaran di outdoor ya bebas lah. Nggak mau apa, nggak mau terserah. Nah, balik lagi ke topik ini. Buat Arlan nih. Ada nih beberapa pemuda-pemuda di luar sana yang belum merasakan kemerdekaan. Banyak sekali. Contoh salah satu, banyak yang tidak sekolah, banyak juga sudah yang jadi pengemis, remaja-remaja padahal ada cuma jadi pengamen gitu loh. Padahal dari segi fisik mereka itu mereka sehat-sehat saja. Kenapa sih kira-kira di pemikiran mereka itu seperti apa kok tidak mau sekolah misalnya, atau berusaha untuk cari apa sih talenta yang dia punya gitu, untuk ngerti nggak sih? Ngerti. Cuman mungkin salah satunya adalah ekonomi, pasti masalah ekonomi kan. Betul. Nah, kira-kira selain itu ya apa dong? Ya. Apa ya? Kita tidak bisa berandai-andai soal kenapa mereka misalnya jadi pengemis, tidak sekolah apa semua, karena yang perlu diketahui juga ya latar belakangnya, latar belakang ekonominya juga yang paling utama. Karena di dunia pendidikan itu pasti butuh duit untuk masuk, butuh cuan. Wah, kan ada program pemerintah yang gratis. Ada program pemerintah, ada. Sekarang sudah ada program pemerintah untuk satuan pendidikan itu gratis. Tinggal bagaimana pemerintah mengakomodir masyarakat yang tidak mampu ini. Iya. Entah itu ada riset di masyarakat mana yang tidak mampu kemudian disekolahkan. Semua masyarakat pasti punya keinginan untuk menyekolahkan anaknya, semua orang tua. Ya. Hanya memang aksesnya untuk ketemu dengan pengambil kebijakan itu yang masih kurang. Jadi sebenarnya Jen tidak perlu orang rayakan kemerdekaan setiap tahunnya, karena semua warga Indonesia belum merdeka, coy. Belum ada kebebasan juga. Karena masih banyak tuh yang harusnya memang berperan ya memang pemerintah ya kan. Iya. Bukan kita harus mengkritik pemerintah, ya memang tugas mereka seperti itu. Iya. Kita sebagai remaja-remaja nih, kita nih ya kan, berempat remaja nih ya kan, Ya wajib lah kita salah kita kata-kata ini remaja. Benar kan? Benar. Kita para remaja ini ya hanya membantu. Wajib sebenarnya kemerdekaan Indonesia itu wajib dirayakan tiap tahun. Ya, persoalannya kan arah pembicaraan kita ini malam, kalau misalnya saya maknai apa yang Bang Pio sampaikan, itu arahnya kemerdekaan secara finansial. Bicara kemerdekaan secara finansial berbeda, kita bicara kemerdekaan secara umum tadi. Enggak, gue selalu agak-agak risih. Atau kemerdekaan secara individu. Agak-agak miris aja sih orang bersenang-senang gitu. Gue sempat lihat video, ada video nih di mana anak-anak bermain sepeda,
terus ada yang ikut lomba-lomba kemerdekaan. Tapi di samping itu ada beberapa remaja jualan kue, terus dia mengemis di pinggir jalan hanya buat makan doang. Ini hari kemerdekaan, itu miris banget ngeliat kayak gitu tuh. Ada yang lagi ngamen di jalan ya. Yang mungkin kalau ngamen ya hobinya aja, mungkin dia nggak mau berkembang aja kan, ya apa istilahnya, mager dengan keadaannya mereka. Menurut Elsa gimana tuh? Kayak begitu tuh, melihat dengan keadaan seperti Indonesia sekarang nih. Iya. Kalau kita mau bilang kemerdekaan, ya merdeka, ya emang merdeka dari segi ya kita ngerayain minimal merdeka 17 Agustus itu memaknai atau menghargai pahlawan-pahlawan yang udah berjuang untuk Indonesia kemarin. Ya, jadi ya benar yang kata Karlan bilang bahwa orang-orang di bawah itu karena emang adanya keterbatasan fasilitas gitu. Ya. Orang tua, pasti semua orang tua pengen yang terbaik kan lah ya untuk anaknya, cuman ya gitu, jadi kayak mereka memiliki kesulitan dalam akses pendidikan gitu kan. Pendidikan kan belum merata ya di seluruh, Belum iya kan rata. ya. Belum. Jadi kita mungkin sebagai yang mampu mengakses ini, kita dapat lebih aktif lagi untuk membantu pemerintah juga untuk menyetarakan masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi jangan hanya pemerintah juga yang bergerak, tetapi kita sebagai pemuda bisa berkontribusi. Ya emang sih, jadi pemerintah Itu yang bisa memang- kita lakuin. pemerintah memang hanya membuat program, kita membantu. Iya. Ya memang nggak bisa menjangkau semuanya. Iya. Pemerintah sudah ada upaya ada upaya. untuk memberikan pendidikan sampai ke pelosok-pelosok. Gemes aja gue maksudnya kenapa begitu? Dari segi pelayanan pendidikan, misalnya ada program mengajar di pelosok-pelosok. Dari segi misalnya dunia kesehatan, ada Nusantara Sehat yang ditempatkan di pelosok-pelosok. Betul. Jadi, Kalau gimana? ya, Jane, Apa itu? bagaimana? Apa itu? Kalau ente Jen merasa merdeka tidak? Kalau setiap 17 Agustus begini merdeka ente? Merdeka, Merdeka dalam arti kayak bagaimana? kebebasan Kebebasan ya. yang saya Mau alami bawa- saat ini. Oh, apa saja bebas. Bebas. Tapi ada yang tidak bebas Pak ente ini Iya, saat. ada. Apa itu? Kalau dari rumah, ini nih kita mau tanya ini sama Elsa sama Aran. Ini kalau Aran ini ya perantau ya. Perantau. Di sini ngekos ya. Ngekos atau ada rumah, ada kontrak? Di sini saya perantau. Perantau ya, perantau. Nah, dari segi kemerdekaan, saya mau ke lingkungan keluarga dulu di rumah nih. Merasakan dari segi kalimat merdeka itu dalam rumah itu seperti apa kira dalam keluarga. Memaknai seorang misalnya gini, kita sebagai anak nih. Dalam rumah itu merdeka itu seperti apa? Bebas kah? Tidak boleh suruh-suruh. Iya kan? Ini kalimat-kalimat pertanyaan kecil sebenarnya, tapi Iya. ada maknanya, coy. Iya. Siapa dulu nih? Elsa dulu. Elsa Oke. dulu. Di lingkungan keluarga, ya to be honest, Elsa sudah mulai merasa merdeka ya, karena lingkungan keluarga Elsa itu memberikan kebebasan untuk menentukan Elsa arahnya mau kemana. Jadi mau mulai dari karir, pendidikan, hobi dan lain sebagainya itu diberikan kebebasan. Jadi makanya Elsa ngerasa merdeka gitu, mandiri. Silakan tunjukkan ekspresimu ya. Kayak iklan ini Itu yang itu. begini-begini kan. Tunjukkan ekspresimu ya kan. Coy. Oke. Aran gimana nih? Bagaimana ya kalau dari Lingkungan segi keluarga. lingkungan keluarga, selama ini saya beri pilihan untuk bebas sih. Bebas menentukan apa saja selama itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang tua itu tidak mengekang. Dan juga apa ya? Selama kuliah kan saya di sini biayanya sendiri juga. Jadi Anak mandi. tapi dibantu juga sama orang tua, tapi kan ada Jangan-jangan upaya kita untuk jadi bank mandiri, ya. ada upaya untuk mandiri toh. Tapi memang sejauh ini orang tua tidak pernah menekan kamu harus jadi ini, harus begini apa semua. Apalagi saya contohnya sudah selesai, sudah wisuda kan.
tiap ada pengangkatan PNS pasti orang tua tanya kan, bagaimana mau ikut PNS apa? Iya ikut. Tapi kalau lulus alhamdulillah, kalau tidak ya, Ya, belum tergantung. rezeki, masih ada rezeki lain. Tidak usah dipaksakan. Tidak ada, oh kau selesai kuliah pulang kampung, cari kerja di sana, nggak ada begitu. Biasanya ada orang tua kalau selesai pulang saja cari kerjaan di sini, nanti kita kayak gini-gini cari kerjaan, ada saudara apa semua. Kalau orang tua beri pilihan sendiri, beri kebebasan, terserah kau cari rezekinya di mana, masih di Gorontalo atau bagaimana, terserah. Yang penting satu, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Itu saja kan, jauh dari orang tua kan. Ini Gorontalo dengan Buton antar pulau Asli- ini, asli Buton ya, dari Cey? ujung ke ujung, asli Buton. Pulau cuy. Kalau tidak ada ongkos kita berenang pulang. Jauh. Aja Saudi. Asli Buton. Asli Buton ya. Berarti sekarang Indonesia sebenarnya sudah merdeka. Merdeka. Karena pola pemikiran. Ya memang Indonesia udah merdeka kok. Iya maksudnya maksudnya dalam arti begini. Indonesia udah merdeka itu dalam arti gini, pola pikir orang tua sekarang udah sekarang menyerahkan anak-anaknya melakukan kebebasan. Silakan nih, Kasih mati. beda. Handphone siapa nih? Di dalam tas pengaruh. Oh dalam tas. Dalam arti iklan Nokia nih. Tidak apa-apa. Kasih tidak laku. Nah, dalam arti begini. Aduh, hilang konsentrasi, hilang blank jadi. Udah merdeka. Karena udah ini silakan nih, kamu mau ngapain, kebebasan segala macam, ya kan? Beda jangan zaman dulu. Harus begini, selesai sekolah harus begini. Kamu kuliah, kalau habis kuliah kerjanya harus ini nih. Padahal yang mereka yang merasakan kemerdekaan pertama ya mereka dulu, zaman-zaman dulu. Masuknya zaman sekarang sudah berubah kan, Jen? Sudah terlalu banyak kebebasan. Dari segi pergaulan, dari segi pendidikan, dari segi circle dalam rumah pun yang sudah bilang tadi sudah. Kita kalau bicara kemerdekaan sebenarnya sangat luas cakupannya Bang Bio. Ya. Pertama misalnya kita melihat secara realitas, kita sekarang ini sedang terjajah secara kultur, secara kebudayaan. Anak-anak muda lebih banyak mencintai budaya-budaya luar. Jadi mereka lebih misalnya budaya Korea apa semua, budaya ke barat-baratan. Akhirnya fashionnya mereka ikut ke barat-baratan, ikut ke Korea-Koreaan. Itu kan mereka mulai kecintaan terhadap budaya luar itu mulai tumbuh, sementara budaya sendiri sudah mulai terkikis kecintaannya. Nah, untuk apa memaknai kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan, kita mulai mencintailah kebudayaan kita sendiri. Itu salah satunya. Misalnya juga selain itu, misalnya pernah dengar nggak iklan cintailah produk-produk Indonesia? Ya. Ya. Misalnya kita bangga memakai produk-produk Indonesia, kita membeli produk Indonesia. Tidak mesti kita menunggu menjadi seorang duta dulu baru kita cinta terhadap budaya lokal, produk lokal. Tapi dengan kita membeli produk lokal, mencintai produk lokal, kebudayaan sendiri, kita sudah menjadi duta bangsa sendiri sebenarnya. Ya, betul sih. Kalau Cakupan kemerdekaan ya. Kalau Elsa gimana tuh? Oke. Kan zaman sekarang remaja nih udah lebih banyak I kebebasan. love produk luar lah itu kan. Kiblatnya udah luar gitu kan. Elsa pecinta Korea atau soalnya agak bening-bening mukanya kan? Atau tidak ya? Jijai gitu. Jangan tersinggung nih yang pecinta Korea. Iya. Gimana? Iya jangan Mungkin karena anak muda itu takut akan ketertinggalan kali ya. Oh iya, Jangan. FOMO gitu. Oh iya, terus Iya terus. iya gitu. Iya, Jadi betul. sebenarnya bukan ada niatan untuk mencintai produk luar, cuman itu mereka tuh terlalu apa ya? Obses dengan itu, maksudnya kayak tuh orang lagi pakai ini atau misalnya Iya, lagi cinta terobsesi ya. iya, jadi akhirnya dia ngerasa kayak ikut-ikutan aja gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih nggak ada keinginan untuk mencintai produk luar sih. Kalau sebagai pemikiran anak muda sih sebenarnya. Padahal kemarin sempat viral kan, kemarin Fashion Week itu kan sudah salah satu contoh mulai mencintai produk lokal kan, fashionnya kan, produk-produk dalam semua bukan luar negeri, cuman ya lu ya Jain ini pecinta produk lokal, apalagi Iya. produk Gorontalo. Ya. kalau
kalau ini kan remaja nih, merdeka dalam arti lah kita mencintai produk lokal. Kalau lu dapat bini lu lokal atau luar deh? Lokal lah. Lokal ya. Lokal. Lokal kan eksotik kan coy, ya kan? Guys, masih di podcast Dua Laki-Laki, silakan bertanya di kolom komentarnya di Facebook Dua Laki-Laki. Dan siapa ini? Oh, silakan izin bertanya, silakan tanya aja. Lagi minta izin nih ini. Tulis ke sana tinggal ketik, kita mau tanya ini Uti. Saya, Jen, ente pencinta apa? Jangan bilang pencinta alam, terus tahu. Pencinta wanita. Hei. Nah, Produk lokal Gorontalo. di mana kita tidak merasakan kemerdekaan di saat kita mencintai seorang wanita? Ya. Betul nggak, Sa? Iya. Iya. Langsung ya aja. Aduh. Orang tidak merasakan kemerdekaan, coy, ya kan? Ya kan? Sa? Menurut ente gimana, Sa? Aran? Ketika Apa? mencintai perempuan itu, ente Apa merasakan karena merasa merdeka? ini kan ente bilang tadi merdeka itu luas. Nah, ini kita ke arah ke cinta nih. Elsa dulu lah, Elsa. Gimana? Yang Elsa? namanya cinta itu tidak pernah merasakan kemerdekaan. Iya. Sulit. Sulit. Apa? Mau komen apa mengenai ini? Ya, cinta itu sendiri bagian dari kemerdekaan sih. Oh, ente boleh merdeka ya? Untuk merdeka menentukan pilihan. Tapi selama memang Merdeka menentukan pilihan, tunggu dulu. Berarti banyak loh, kita pilih itu, Enggak. kita pilih. Maksudnya kayak gini. Satu-satu kumpul semua tuh. dalam artian kalau misalnya kita pacaran toh, pacaran, kita bukan hanya kita bertukar pikiran hal apa yang ke depan yang akan kita raih apa semua. Itu bagian dari kemerdekaan. Kalau misalnya mengekang kamu jangan kesini ya. Iya. Itulah disitulah. di mana seorang laki-laki akan dijajah oleh penjajah, ya kan? Iya. Penjajahnya adalah kaum Hawa Belanda kan. Ya kan? Gimana Sa? Menurut ini kita, ini kan merdeka luas kan? Luas. Kenapa arahnya so cinta-cinta? Katanya itu mau tanya Elsa juga. Ini dari perempuan nih, supaya ada bahan nanti next yang kedua. bukan podcast next siapa gitu kan? Gimana? Dikit Ya, aja. Salah sendiri maunya dijajah. Iya. Iya. Salah sendiri kita. Salah sendiri kenapa mau dijajah? Harusnya saling menjajah. Apa orang Jen harus kembali ke topik yang judul yang kemarin? Hah? Jangan. Laki-laki selalu mengalah. Hah? Apa harus kembali ke topik itu? Jangan. Oh, kata orang laki-lakinya sudah merdeka. Apakah orang laki-laki sudah merdeka? Belum. Kita ke break pertama dulu ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana, silakan komentar di Facebook kita di podcast Dua Laki-Laki. Terserah. Yang jelas topik kita malam hari ini tentang kemerdekaan. Bagaimana seorang pemuda memaknai arti kemerdekaan itu. Jadi apa Jen? Jadi Jangan kemana-mana. jadi jangan kemana-mana, tetap di Dua Laki-Laki. Oke coy. Oke, kita kembali lagi di podcast Dua Laki-Laki dan saya Jenlo dan Ada Pio coy. Iya. Lu kayak rapper aja. Gue balik lagi ke podcast Dua Laki-Laki. Yo WhatsApp. Mantan. Coba rap dulu. Jangan ya? Jangan sampai tidak. Mau tak bongkar. Podcast Dua Laki-Laki hadir setiap hari kalau orang tidak capek, ya kan? Iya. Kalau capek istirahat juga. Setiap hari pokoknya ada ide sedikit kita buat podcast, ada ide sedikit buat podcast. Jadi buat teman-teman nih kalau mau podcast bareng kita di format Dua Laki-Laki silakan nanti hubungi ada marketing kita. Dan juga kalau mau podcastnya di G-Talk itu agak semi formal ya. Iya. Agak semi formal. Jadi bisa ada marketing kita ya. Adalah itu kan ada cengli-cenglian ya kan. Sedikit. Nah, yang lebih keren ini dari Genius Time nih, salah satu badan usaha milik Gen Z
itu ada media online yang menghadirkan beberapa bukan menghadirkan beberapa sih, tapi di situ tulisannya sama jurnalis-jurnalis yang profesional. Jadi dan situ siapa pendukung siapa nggak ada. Itu salah satu media online yang independen banget ya. Kan biasa tuh ada tuh media-media yang hanya itu tuh aja dibahas itu tuh terus. Iya, karena dia media online yang olahraga, jadi olahraga terus ya kan. Bukan politik. Tapi media online kita ini bentuknya nasional, lokal. Jadi silakan aja yang mau kerjasama langsung hubungi marketing kita atau langsung datang ke Genzi House Cafe, tempatnya di Jalan Taman Surya, Kelurahan Maudu. Kalau nomor telepon kita hubungi di nomor siapa nomornya? Di bawah ini. Bukan di bawah ini, di atas ini. Nanti mau edit. Kita sempat mau edit itu muncul nomor situ di sini ya. Oke. Gitu. Oke, kita balik lagi ke podcast kita nih. Podcast dua laki-laki sebenarnya ini tercipta karena ada kegabutan. Saya kira karena ada rasa ngoni dua. Jangan. Kalau orang ada rasa itu merdeka mungkin ya. Bukan. Tidak, ini tercipta lantaran gitu. Ini kita karena ide. Remaja ini bebas mengekspresikan diri. Anak-anak Gen Z orang-orang kreatif coy. Kan? Ada G-Talk yang mungkin agak lebih formal, kita buat format yang lebih nyantai. Terus ada apa yang pembahasan tentang organisasi politik dan lain-lain. Itu ada. Dia santai coy. Bos. Oke, balik lagi dan masih seperti biasa di tema yang sama tentang apa tadi itu gue lupa temanya. Ya Allah. Peran pemuda dalam memaknai kemerdekaan. Kita jawab pertanyaan dulu nih. Ada dari teman kita nih. Apakah pemuda harus berperan pada momentum kemerdekaan? Siapa itu? Negara yang sifatnya otoritarian. Gue ulangi, gak ada tanda tanya soalnya. Apakah pemuda harus berperan pada momentum kemerdekaan negara yang sifatnya otoritarian ini? Apakah negara ikut memikirkan? Mau baca sendiri boleh? Apakah negara ikut memikirkan kemerdekaan pemuda? Dalam panjang. Ini pertanyaan udah kirim surat. Nih, orang ngeliat. Dalam konteks pendidikan, ekonomi, terlebih masa depan pemuda, berapa banyak pemuda pengangguran di Indonesia? Ya kan? Ini ada dia jadi akumulasi beberapa pertanyaan ini nih. Apakah pemuda harus berperan pada momentum kemerdekaan negara yang sifatnya otoritarian? Ya, itu apa tuh? Apakah negara ikut? Apa sih menurut Desa nih? Nah, agak bingung juga kan? Ikut memikirkan kemerdekaan pemuda. Terlalu berat pertanyaannya, coy. Dalam konteks pendidikan, ekonomi, terlebih ini bahasa-bahasa masa depan wartawan pemuda. Ini. Berapa banyak pemuda yang pengangguran di Indonesia? P. Itu nggak usah dibaca kali, coy. Kode. Menurut Elsa bagaimana? Ya, dia yang menurut Elsa. Ya. Elsa juga bingung kan? Berat kan? Kalau gue sih pribadi, gue nggak ngerti apa sih otoritarian ini. Itu kayak apa? Otoriter ya. Otoritarian itu otoritarianisme. Boleh mana tulis saja otoriter, harus ada yang otoritarian begitu, ini kan terlalu ribet. Hidupnya ribet ini. Apakah pemuda harus berperan pada momentum kemerdekaan dalam tanda kutip negara yang sifatnya otoritarian ini? Jadi secara tidak langsung dia menyatakan sekarang negara Indonesia itu masuk pada negara otoritarianisme atau negara otoriter. Ya, betul, kalau di zaman Orba memang kita sangat merasakan betul semua hal itu diatur oleh negara. Bahkan kebebasan pers itu dikekang di zaman Orba itu. Dan memang itu ada di zaman itu adalah zaman otoritarianisme, zaman otoriter. Kalau sekarang ini kalau misalnya kita baca buku Demokrasi Digital, dia menyebutkan era sekarang itu kalau di Indonesia ini era otoritarianisme lunak.
Otoritarian lunak. Dalam artian otoritarianisme Lebih berperasaan. dampaknya itu lebih ke dalam hal arus informasi, misalnya semua yang kita lakukan diatur oleh negara dengan hadirnya undang-undang untuk mengekang kebebasan, misalnya kebebasan berpendapat, kebebasan mengkritik atau menyampaikan apa tadi, mengontrol kebijakan publik dengan cara menyampaikan pendapat. Semua diatur dalam undang-undang, maka secara tidak langsung kita mulai dikekang ini. Apalagi undang-undang itu tidak mendengarkan suara publik. Jadi publik menyarankan seperti ini, harusnya undang-undangnya seperti ini, tapi tidak didengarkan. Pemerintah langsung toki-toki aja ini. Apalagi sekarang yang terbaru RKUHP. aja ya. Yang terbaru sekarang kan RKUHP. Ya, di situ ada beberapa pasal-pasal yang bermasalah, termasuk entah sudah disahkan atau bagaimana. Termasuk pasal dilarang untuk menghina presiden apa semua, karena Ada undang-undang IT. frasa penghinaan itu beda. Misalnya saya mengkritik Elsa atau Pio, bisa dianggap itu misalnya dia menghina saya, bukan mengkritik, itu bisa jadi kan. Ya, frasanya yang tidak jelas. Tangkap lagi di Memang benar yang disampaikan, kita sekarang ini di fase negara otoritarianisme lunak. Sebenarnya bukan lunak sih, otoriter udah otoriter banget ini. Cuman dikemasnya yang mungkin gimana ya? Gue juga takut ngomong sih sebenarnya kan. Ntar kita ngomong begini setelah podcast mobil polisi udah depan coy. Sih kan? Sebenarnya Ngeri di juga. muka Ngeri juga kan. Masih ada pertanyaan lagi kan? Apakah negara ikut memikirkan kemerdekaan pemuda dalam konteks pendidikan, ekonomi, terlebih masa depan pemuda? Ya ada pasti. Ya negara pastinya ikut ya, Iya. ikut memikirkan, apalagi dalam konteks pendidikan, ekonomi. Karena sekarang program pemerintah itu banyak program-program beasiswa, misalnya LPDP, beasiswa luar negeri, dalam negeri, ada beasiswa Kominfo, ada beasiswa untuk mahasiswa yang Oh, berprestasi. kelihatan waktu dia kuliah dia sering kejar beasiswa ini. Tahu semua ya kan. Biasa kuliah kejar beasiswa dia. Dia tahu semua nama-nama beasiswa cuy. Berarti waktu Apa, kuliah satu pun nggak banyak dipegelar. tidak, pokoknya dia kuliah ada beasiswa poli nih, tapi nama masih apa? Dia mau gaspol itu ya kan. Wajib itu mahasiswa cari beasiswa. Wajib, apalagi perantau ya harus coy. Terus Bukan lanjut. bukan hanya soal itu, misalkan. bukan soal. Ada juga beasiswa berprestasi. LPDP itu kan salah satu bagian dari beasiswa berprestasi. Harus berprestasi. Iya, biar karena beasiswa. ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan itu. Ya, betul, Mendapatkan betul. beasiswa itu tidak sembarang juga. Misalnya dilihat dari TOEFL-nya. Tahu bahasa Inggris nggak? Tahu, tapi jangan yang itu ya. Apa? Kenapa? Yang mana? Tahu nggak? Oh, jangan. Tidak tahu. Ya. Jangan. Jangan. Bilang saya kalau tidak tahu sama tuh orang. Maksud Anda ya kan? Itu salah satu syaratnya misalnya dari Ya. segi TOEFL. Masih banyak syarat-syarat lain, misalnya IPK-nya harus berapa apa semua kan. Itu dilihat dari segi prestasinya. Makanya jangan apa? Hampir tahu semua program beasiswa kan? Konteks pendidikan ya. Kalau konteks ekonomi ya Banyak sih pemerintah kayak bantuan udah banyak kan. ya kalau konteks ekonomi memang pemerintah minimal dia menyiapkan lapangan kerja yang seluas-luasnya, kemudian dia memberdayakan pemuda-pemuda. Misalnya di Gorontalo yang lebih diutamakan itu ya lokal Gorontalo, misalnya ketenaga kerjaan itu. Lapangan pekerjaan yang didahulukan itu masyarakat Gorontalonya dulu. Misalnya ini ada beberapa perusahaan misalnya yang hadir di Gorontalo. Ada GM kalau tambang, ada Gorontalo Mineral. Iya. Harusnya kan yang ngisi Orang masyarakat lokal. Gorontalo kan. Iya. Kemudian PLTU di Anggrek atau di Tanjung Karang itu kan yang ngisi masih ada beberapa orang asing Orang asing, semua. iya. Harusnya yang ngisi itu Orang orang lokal di situ, orang Iya. di sana. Nah, kemarin kita sempat perjuangkan soal itu. Wih. Soal bahwa yang harus isi itu memang harus orang lokal dan itu diatur dalam undang-undang. Oh iya. Nah, kalau Elsa sendiri mengenai tentang ini otoriter itu gimana sih? Apa merasakan otoriternya sekarang itu atau enggak nih? Sejauh ini belum merasa. Belum ya. Karena dia masih enteng-enteng aja kuliah kan. Iya. Masih nggak ada pikiran macam-macam. Kayaknya gue kuliah dah gitu kan. Iya, masih Mau ya.
Iya nongkrong dah ya kan remaja masih enak. main have fun, Masih masih have di fun. usia-usia ya belum terlalu mikir kayak aduh mikirin pemerintah, mikirin itu kan. Nah itu. Iya, Iya. masih. Berarti salah satu perwakilan pemuda atau remaja yang merasakan betul-betul masih kemerdekaan. Bukan hanya 17 Agustus, 18, 19, 20 Agustus pun dia merasa merdeka. Iya. Setiap bulan dia merdeka, ya kan? Karena belum memikir ke pemerintah. Ini ada pertanyaan buat Elsa. Apakah negara ikut memikirkan kemerdekaan pemuda? Oh iya. Konteks pendidikan, program kampus merdeka. Iya. Beasiswa lagi nih. Enggak Bukan. dong. Bukan. Itu kayak mereka membebaskan mahasiswa itu tidak hanya terikat di satu disiplin tetapi bisa di disiplin lain, Disiplin ilmu yang lain. Iya, disiplin ilmu yang lain. Jadi semakin biar apa ya? Mahasiswanya ini semakin berwawasan tentunya gitu. Itu sih. Terus di kampus Merdeka juga kan ada program bagaimana mahasiswa bisa merasakan dunia industri gitu. Betul. Jadi mereka bisa merasakan kayak oh jadi gini culture-nya, terus ya cara kerjanya dan lain sebagainya yang tentu ini bisa bermanfaat untuk our self development sih. Ngerti nggak lo? Nggak mengerti. Our Berdevelop itu kita tahu. development, pembangunan ya. Pengembangan diri. Pengembangan diri. Ya kan? Kita. Ya, Itu Gua sih. so tau aja sih, ya kan? Banyak itu. Karena orang dua ini kuliah betul-betul Iya. dulu kan? Amin. Kita Dulu. kuliah Rupa so jauh sekali. Ini sementara kuliah. Berarti dia semester berapa sekarang? Baru mau semester 5. Baru semester 5. Berarti dari 1 sampai 4 dia betul-betul kuliah. Cuy. Waduh. Iya kan? Ya Kalau enggak. Bang Arlan ketahuan juga dia bukan pemburu dolar, pemburu beasiswa ya kan? Sekarang Sama nama program Saya kuliah ulang sekarang semester 1. pasti beasiswa lagi, Cey. Hah? Biar- Beasiswa mandiri. Oh, jadi orang kuliah betul-betul kuliah. iya kuliah. Ente kuliah? Kuliah. Kuliaran. Masih suka bebas. Nah, ini kita jadi di akhir acara nih ya, udah mau penghujung acara. Nah, kembali kita ke topik nih. Buat soal pertanyaan dari saudara siapa nih? Dari Dingpol. Dikpol ya? Dingkol. Dikpol. Luffy. Kira Dikpol One Piece. Ini One Piece. Yang otaknya hanya One Piece tapi dia S2 kira-kira kan? Oh, orang cerdas ini. Cerdas tapi otaknya One Piece gitu kan. Sampai dia memaknai bahwa di situ ada politik, ada hukum. Iya memang begitu. Emang Tapi gitu tidak ya? usah kita bicara soal Ah, itu. gitu. Dia minta jawab jam di podcast itu One Piece, tapi yang nonton siapa gitu, anak-anak semua gitu kan. Ya kita balik lagi ke topik nih. Peran pemuda dalam memaknai sebuah kemerdekaan. Nah, menurut Arlan nih, pesan-pesan nih buat para pemuda. Gila mie goreng nih. Oh nasi goreng. Itu kan hilang lagi dari nasi goreng kan. Apa Jen? Apa kita bilang tadi Jen? Kita sudah sudah Dia juga dapat. Nah, Gini, sorry. Peran pemuda dalam memaknai sebuah kemerdekaan, dalam arti sebuah nasionalisme seorang pemuda itu seperti apa gitu. Memaknai nasionalisme kita nih. maknai nasionalisme, maknai kemerdekaan saja lah, Kemerdekaan. nggak usah nasionalisme. Beda lagi cakupannya kalau Kemerdekaan soal tapi itu. dengan jiwa nasionalisme aja. Iya iya. Ngerti gak sih? Ada memaknai kemerdekaan dengan jiwa yang lebay gitu kan. Ada juga gitu kan. Alay-alay gitu kan. Ini nasional berarti sorry gue potong. Orang yang betul-betul nasionalisme ketika lu rasain nggak ketika sekolah kemarin? Ketika harus tadi jalan ketika ada bendera naik kita harus berhenti. Nggak boleh jalan coy. Harus hormat, ada bendera naik. Walaupun itu di sekolah orang anak-anak SD upacara. Lu ngerasain itu nggak? Waktu sekolah Bergetar. bergetar itu Indonesia sekali kita ini. Menjiwai sekali. Iya, ini motor biasa tiba-tiba ada tentara top. Ada apa ini? Ada penaikan bendera. Yang upacara anak SD. Anak SD tahu ya kan? Tidak boleh, harus berhenti karena Indonesia. Itu nasionalisme. Zaman sekarang bodo amat ya kan. Nah, lewat juga nih. Baku regi kita ya kan. Kita kembali ke pertanyaan jadi. Iya. Pertanyaannya, Nah, itu kan ya.
memaknai kemerdekaan Ya, tapi dengan jiwa nasionalisme seperti itu. dengan jiwa nasionalisme. Saya mau kasih contoh di organisasi nih, Pio. Ya, oke. Misalnya di organisasi, saya di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Oh iya, sih. Nah, setelah lama saya ber-HMI, kecintaan itu muncul, nasionalisme itu kecintaan terhadap organisasi itu muncul. Jadi ketika saya mendengar himne HMI, seolah-olah perjuangan dulu saya ditempah di HMI. Dari awal saya belajar ditempah ikut kajian, jalan kaki ke sana kemari, turun aksi, mengadvokasi semua hal. Jadi ketika mendengar himne HMI itu tergetar betul Iya. hati itu, seolah-olah aduh pengen Kayak hidup kembali kalau Dragon Ball jiwa iya. Saya dia. jiwa nasionalisme itu hidup Nasionalisme, sekali, betul. kecintaan terhadap organisasi itu. Nah, untuk menghayati memaknai kemerdekaan itu ya minimal sejarah-sejarah perjuangan para pahlawan kita itu kita pelajari supaya ada pengetahuan yang kita ambil di situ, ada makna yang kita petik, kemudian yang mendorong kita untuk terus mengisi kemerdekaan, berupaya mengisi kemerdekaan ini. Jadi ente tidak sekedar ente dengar lagu Indonesia Raya kemudian ente berhenti karena itu bagian dari penghormatan. Mungkin itu salah satu misalnya bagian dari untuk menghormati pejuang kita dulu. Tapi sekarang kan eranya kita mengisi kemerdekaan. Nah, kita mengisi kemerdekaan ini dengan cara apa? Misalnya kita dengan kegiatan-kegiatan sosial, ikut organisasi, kemudian ikut terjun di kegiatan-kegiatan sosial. Banyak sekarang komunitas-komunitas sosial, misalnya komunitas yang tiap ada bencana kemudian menyalurkan bantuan apa semua, tapi bukan yang kemarin kena kasus apa di uangnya yang itu loh, tidak usah disebut ya. Banyak lah. Kemudian ente ikut literasi, komunitas literasi untuk menambah wawasan, itu bagian dari langkah untuk mengisi kemerdekaan. Karena pemuda-pemuda sekarang ini kan bagian dari masa depan bangsa. Maka sebagai bagian dari masa depan bangsa, kita wajib mengisi diri kita dengan memboboti diri kita dengan pengetahuan, wawasan-wawasan yang luas. Supaya khazanah pengetahuan kita bertambah. Jadi ketika kita jadi seorang pemimpin tidak serampangan dalam mengambil kebijakan. Berarti zaman tetap dulu memikirkan masyarakat. Zaman dulu dengan memaknai bahwa kita menghargai seorang pahlawan yang sudah membela negara kita. Dan sekarang adalah bagaimana memunculkan kemerdekaan itu. Memaknai. Nah, dari Elsa dari sebagai remaja dalam arti kemerdekaan yang tadi udah jelas banget bagaimana belum terlalu gimana, tapi yang dalam arti hanya dalam kebebasan, kebebasan dalam berpikir, berpendapat dan lain-lain segala macam, tindakan atau kegiatan pun bebas gitu. Nah, kalau dari segi memaknai kemerdekaan tentang perjuangan pahlawan kemarin dari segi pemuda atau remaja itu gimana? Kayak gini nih, kita ketemu mengenai pahlawan itu, apa kita betul-betul menghargai seorang pahlawan gak sih? Menurut kacamata Elsa nih, remaja-remaja sekarang, atau mereka tahu nggak sih pahlawan-pahlawan kemarin tuh, itu kan? Ya kebetulan Elsa juga Nggak tahu. Gue udah feeling aja. jadi ya mungkin mewakili para remaja, kayaknya remaja-remaja sekarang itu ya itu kurang adanya informasi terkait, bukan informasi sih, tapi pengetahuan Apa di sekolah nggak dapat gitu loh? Pengetahuan sejarah ada di sekolah. Ada ya. Cuman paling ya namanya juga ya masih remaja tuh suka tiduran kali ya atau gimana? Minatnya barangkali kurang di situ. Iya. Minat ya. Karena kebanyakan apa mau lanjut terus. Ya, lanjut. Oh gitu. Karena kebanyakan memang memaknai kemerdekaan adalah itu. Yang sebenarnya adalah kita menghargai perjuangan pahlawan kemarin. Iya kan? Iya. Kita Salah nggak gue ngomongin? Enggak kan? Iya. Tidak. Kalau salah itu sempurnain. mungkin kita bisa mengadopsi
spirit mereka, Yes, seperti perjuangan itu. mereka gitu. Jadi Untuk lebih membangun ke bangsa. lebih ke mengambil DP semangat. Iya, benar. Tapi tidak tahu di siapa yang kita mau mengambil DP semangat ini. Pahlawan yang mana ini? Kayak pahlawan cinta ya kan? Mungkin soal Sumpah Pemuda kali ya, di mana masyarakat Indonesia itu bersatu Hmm. untuk memerdekakan Indonesia gitu. Wah, keren. Berbangsa satu, berbahasa satu, Bertanah air satu. bertanah air satu. satu. Kita masih hafal Jen, nggak pasti hafal. Kita hafal itu Wah. nggak tahu Pancasila poli. Gak pasti kita tahu coy. Tapi yang batis di sini mau gugup mau hilang. Iya, banget ya tahu. Tahu ti. Jadi oke. Dari dalam arti emang sih berarti dari kacamata seorang remaja yang Elsa perhatikan ini bahwa asli ya kebanyakan mereka ya nggak tahu ya siapa mereka. Iya, Tapi dia pahlawan nih, tapi gua ambil semangatnya. benar. Terakhir Berarti nih buat ini jadi PR juga buat kita, Yo, sekali-sekali karena apalagi pelajaran sejarah kalau dilupakan, kalau Soekarno bilang jangan sekali-sekali melupakan jas merah sejarah karena untuk jas merah? Ya, sejarah. Oh, Jangan sejarah. sekali-sekali melupakan sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan para pahlawan. Karena untuk menghancurkan sebuah bangsa itu yang paling utama adalah menghancurkan sejarahnya. Sejarah perjuangannya. Ketika sudah hilang perjuangannya, spiritnya tidak ada. Spirit yang diambil apa? Contoh-contoh perjuangan kita yang kita ambil apa? Tidak ada lagi kan? Maka jangan sekali-kali. Jadi sekali-sekali lah ada diskusi soal sejarah apa semua. Karena penting sekali kita memaknai kemerdekaan dengan melihat perjuangan pendahulu-pendahulu kita seperti yang dikatakan Elsa tadi, misalnya ada proklamasi, misalnya ada perjuangan para pemuda pada saat itu yang mendesak Soekarno Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan pada saat itu. Kan ada beberapa pemuda yang menculik Soekarno, dibawa lari ke Rengas Dengklok, kemudian didesak, ya betul. ente harus segera baca ini proklamasi. Betul. Karena Hiroshima so dibom pada saat itu kan. Iya, betul. Jadi kesempatan. Nah, maunya Soekarno harus ada diplomasi dulu antara dia dengan Jepang. Apa semua pemuda tidak usah pakai diplomasi. Orang langsung merdeka. Tinggal ente deklarasikan ini, tinggal ente proklamirkan. Nah, untuk jadi sekarang gimana? Kalau di era sekarang itu pemuda kan spiritnya ya ente harus berani berbuat untuk kemerdekaan selama itu bermanfaat untuk orang lain, selama itu positif untuk ente diri sendiri. Nah, di generasi Z itu, di zamannya si Elsa ini, mereka paling banyak menyukai tantangan dan mereka cepat bosan kemudian menyukai tantangan. Maka ya spirit pejuang lalu itu harus diambil, ditanamkan supaya mereka lebih survive lagi. Tapi itu pesannya, jangan sekali-sekali melupakan jas merah sejarah. Jangan lupakan Itu masa penting. lalu, coy. Masa lalu itu sangat berharga, ya kan? Masa lalu apa ini? Jangan mikir ke sana lagi, bukan mantan. Sejarah, coy. Nah, terakhir nih buat Elsa, pesan-pesan buat remaja nih tentang makna kemerdekaan apa nih? Iya. Paling buat Elsa, ingat bahwa untuk menjadi bangsa yang kuat, maka ciptakanlah generasi yang cerdas dan berkualitas. Ya. Gila. Kita bikin TikTok kayaknya nih, katanya ya. Keren. Nggak kompak lagi ente. Orang tepuk tangan pula ente tidak tepuk tangan. Sejam. Thank you Bung Arlan. Oke, men. Thank you banget buat Elsa. Thank you sudah hadir 2 kali. Jangan bosan-bosan. Kalau perlu nanti hadir terus juga orang tidak ada. Elsa yang baca sendiri maksudnya. Gitu. Bukan 2 laki-laki tapi 2 laki-laki dan 1 perempuan. Panjang sekali judul pula gitu. Anjang. Jangan pesan terakhir tentang kemerdekaan, makna kemerdekaan apa? Pesan terakhir dalam apa, Bro? Bukan, pokoknya dari menurut ente kemerdekaan itu bagaimana? Pokoknya Kemerdekaan. pesan terakhir ente maknai soal di 17 Agustus ini. Kebebasan dalam kalian teh punya? Ini dia. Kalau Tejen punya merah putih di dadaku, dia punya. Merah putih dadaku. Itu saja. Itu saja. Pokoknya
dalam arti kemerdekaan bahwa kita bebas, zaman sekarang kita bebas melakukan apa saja karena sudah zaman yang reformasi, udah zaman yang apapun kita bebas berpendapat. Cuman kembali lagi tadi sudah tersinggung masalah otoriter dan segala macam, tapi kembali kita selama itu positif kita lakukan saja ya. Walaupun positif tetap juga ditangkap polisi. Tapi nggak masalah, pokoknya lakukan aja yang masa benar-benar aja. Thank you banget buat semuanya, thank you Bung Arlan, thank you Elsa, thank you buat teman-teman semua yang sudah komen, thank you banget. Jangan lupa siaran ini akan kita tampilkan di YouTube channel kita di podcast dua laki-laki. Apalagi? Dan Facebook sudah. Facebook sudah. IG-nya juga jangan lupa di-follow. Dua laki-laki. Dan Facebook apa? Dua laki-laki. YouTube-nya apa? Dua laki-laki. Iya. Hafal terus 3 hari itu ya. Jangan lupa main ke Genzi House Cafe, tempatnya di Jalan Taman Surya. Kita menjual ya jelas makanan dan minuman dan kopi ya kan. Tapi kita menjual suasana yang merdeka, ya kan? Damai, aman, tentram dan senyap. Pokoknya asik banget tuh. Pokoknya kita lebih ke privat, lebih enak, lebih tenang, jiwa-jiwa yang tenang. Buat yang suka jiwa-jiwa tenang, yang suka stres di luar sana, datang ke Genzi House, nongkrong. Buat yang di luar sana juga yang produknya buat apa ya? Pengen diiklankan. Program apapun pengen diiklankan, silakan hubungi kami di Genius Time. Kita bisa buatkan iklan. Juga ada apa ya? Kayak apa ya? Kita ada usaha apa? Ya, kalau dari Genius Time gimana? Genius Times boleh kita kerjasamakan dengan semua kalangan, semua dinas. Kalau pengen ada pemberitaan yang lebih luas, silakan hubungi kami di Genius Times. Bisa beriklan juga di Genius Times. Kalau untuk vlog, kita ada G-Talk Show. Kemudian ada Duo Laki-Laki. Banyak lah. Silakan teman-teman jalan-jalan ke Warkop Genzi House, kita ketemu di sini sambil ngobrol soal apa saja. Untuk teman-teman juga, barangkali ada teman-teman mahasiswa yang kepengen buat kegiatan, kami menyediakan tempat, peralatan lengkap, sound system, tempat di sini. Silakan hubungi teman-teman pengurus Genzi. Kopi gratis jasa wanita. Kasih Pak dia. Tutup aja dulu. Thank you buat Elsa, buat Arlan, thank you buat semuanya. Kita kembali lagi besok kalau kita orang tidak capek di podcast Dua Laki-Laki. Oke, assalamualaikum. Ente kalimat pamungkas dulu. Ucapkan dengan secara seksama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.